Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya nih adik-adik? Luar biasa, fantastis, amin. Yeay, hari ini adik-adik ketemu lagi deh sama Kak Yoke, Kak Arta, dan Kak Mesak. Nah, adik-adik siapa di sini yang sudah mandi? Kak Yoko udah mandi? Udah dong. Kak Mesak sudah mandi? Kalau di sini siapa yang sudah makan? Aku udah makan. Kak Yoko udah makan apa? Aku makan roti sama minum susu. Wah, berarti udah semangat nih. Iya dong, udah kuat mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, roknya Kak Arta bagus banget deh. Kak Arta beli di mana sih? Nah, Kak Yoke ini adalah rok dari suku Timur adik-adik. Kalau Kak Yoke dari mana? Kalau Kak Yoke, kebayanya itu seperti kebaya suku Bali. Nah, kalau Kak Mesak? Baju Kupang. Oh, Baju Kupang adik-adik. Baju Kupang adik-adik. Iya. Oke deh. Nah, kenapa ya dari minggu lalu pas Kak Anes, Kak Novia, dan Kak Yunita itu juga pakai aksesoris adat Sumatera Utara. Emang ada apa sih Kak Arta? Kak Yoke nggak inget, kita sekarang udah dalam bulan apa? Bulan apa ya? Agustus. Nah, betul sekali Kak Yoke. Nah, bulan Agustus adalah bulan di mana kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Oh iya, adik-adik inget kan? Inget dong. Oke deh. Kalau adik-adik sudah ingat, mari Kak Yoke dan Kak Arta undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Musik. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita adik-adik. Nah, sekarang Kak aku mau tanya, adik-adik masih semangat kan? Masih dong Kak Yoke. Nah, kalau gitu kita mau bergerak-gerak adik-adik. Kita mau nyanyi lagu apa lagi ya Kak Arta? Nah, sekarang kita mau nyanyi dua lagu adik-adik. Kita mau nyanyi lagu yang pertama Bapak Abraham dan akan dilanjutkan dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah, makanya adik-adik harus menunjukkan energiknya adik-adik. Oke? Musik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali
dipersilakan duduk dan mengambil sikap untuk bersaat teduh. Saat teduh dipersilakan. Amin. Nah, habis ini kita mau ngapain lagi ya, Karta? Nah, habis ini kita akan melanjutkan ibadah kita, adik-adik. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Maka sebelum itu kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Roti dan Mentega. Nah, sebelum itu Kak Yoke dan Kak Arta mengajak adik-adik untuk ajak mama papa atau om tante atau kakak untuk bernyanyi bersama adik-adik. Karena kita gerakannya harus berdua, oke? Oke. Ya, mana panggil mama papahnya, om tantenya, kakaknya atau adiknya ya. Nah, ayo Karta kita majuan. Oke. Musik. Kita mau berdoa sebelum kita memulai firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh berkumpul kembali di IMPA online. Biarlah Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami untuk dapat mendengar, untuk dapat mengerti akan apa yang disampaikan oleh Kakak Layan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik dipersilahkan untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacakan firman Tuhan. Dari mana Karta? Kita buka Alkitabnya dari surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari surat Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Karta akan membacakannya ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus,
yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi alih-alih waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepada aku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kepada kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, itulah firman Tuhan hari ini adik-adik. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yoke yang akan membawakan firman Tuhan dari surat Efesus 3 pasal 3 ayatnya yang pertama hingga yang ke-13. Nah adik-adik, Kak Yoke mau tanya, adik-adik sehat semua kan? Iya, pasti sehat semua. Puji Tuhan, Kak Yoke juga sehat adik-adik. Nah adik-adik, Kak Yoke punya gambar nih. Nih, boleh dilihat? Ting. Nah kira-kira itu kenapa ya adik-adik gambarnya? Masa yang satu temannya sendirian terus nunduk, kasihan ya, sedangkan yang di belakang bertiga bisik-bisik. Kira-kira biasanya kenapa ya adik-adik? Kenapa gak ditemenin? Oh iya bener, dia ternyata gak ditemenin adik-adik karena rambutnya lurus ya. Iya, pinter banget sih adik-adik. Iya adik-adik, ternyata di gambar itu ada 4 orang, yang 3 temenan, yang 1 dimusuhin. Adik-adik kayak gitu enggak? Enggak ya? Pinter, emang anak kasih karunia enggak ada yang kayak gitu ya adik-adik ya? Iya adik-adik. Nah, kayak aku mau tanya, boleh enggak sih kita pilih-pilih temen adik-adik? Boleh enggak? Oh iya, enggak boleh ya? Iya bener adik-adik, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, kenapa kita nggak boleh pilih-pilih teman? Yuk kita belajar dari surat Efesus ya. Nah, karena kita belajar dari surat Efesus, kayak aku punya sesuatu. Apa ini adik-adik? Surat. Surat dari siapa sih adik-adik? Kita buka ya. Suratnya dari Tara. Siapa yang udah bisa baca? Dibaca keras-keras. Rasul Paulus. Pinter adik-adik. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Efesus adik-adik. Saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus itu sedang dipenjara adik-adik. Dia dipenjara dan ditahan oleh Kaisar Nero. Kenapa ya adik-adik? Ternyata pada waktu itu orang-orang Yahudi merasa bahwa karya keselamatan Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus
memberikan dirinya untuk semua orang, baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi, bahkan untuk kita sebagai orang Indonesia. Iya adik-adik, nah apa sih tugasnya Rasul Paulus? Tugasnya Rasul Paulus itu adalah memberitakan karya keselamatan adik-adik kepada jemaat-jemaat yang ada di sekitar Efesus adik-adik, seperti itu. Apa sih yang bisa kita petik dari ceritanya Rasul Paulus, dari suratnya Rasul Paulus itu? Dari surat Rasul Paulus kita mau belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberikan karya keselamatan oleh Tuhan untuk tidak boleh memilih-milih teman adik-adik. Kita itu harus berteman sama teman-teman yang berbeda suku, bahkan yang bahasanya berbeda pun kita juga harus tetap temenan adik-adik. Kemudian sama yang rambutnya lurus, yang rambutnya keriting, yang badannya tinggi, bahkan yang kulitnya tidak putih. Kita boleh nggak pilih-pilih, aku maunya temenannya sama yang rambutnya lurus aja, aku maunya temenannya sama yang rambutnya keriting aja deh. Boleh nggak kayak gitu? Enggak ya adik-adik, kita temenannya sama semuanya. Kita temenannya sama yang dari berbeda suku, kita juga harus temenan adik-adik. Dari berbeda negara, kita juga harus temenan adik-adik. Bahkan kita harus menyatakan kebaikan adik-adik. Kita bisa menolong, kita juga bisa membantu. Kayak gimana ya? Misalkan nih adik-adik punya banyak makanan yang ada di rumah, karena sekarang lagi COVID, adik-adik bisa tuh kirim lewat Gojek atau lewat Grab untuk teman-teman adik-adik. Kemudian adik-adik bisa telepon deh, bilang aku kirim makanan nih buat kamu, kayak gitu. Itu bahkan adalah contoh dari kita bisa menyatakan kebaikan adik-adik. Atau kita juga bisa membantu kakak kita dan orang tua. Seperti itu ya adik-adik. Pokoknya kita harus menyatakan kebaikan kepada semua orang dan kita nggak boleh pilih-pilih ya. Adik-adik harus tetap semangat walaupun saat ini kita belum bisa bertemu langsung di gereja. Adik-adik tidak boleh pantang menyerah karena kita saat ini di bulan ini kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ingat ya adik-adik, kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah sekarang Kak Arta mau tanya ya, mau tanya apa sih Kak Arta? Mau tanya, tadi firman yang udah diberitakan oleh Kak Yoke, apa sih intinya? Apa ya adik-adik? Nah intinya adalah kita di dalam pertemanan kita tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Kita harus bermain bersama-sama sebagai saudara satu sama lain karena kita satu adik-adik. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan antara satu dan yang lain adik-adik, oke? Nah kemudian apalagi tuh Kak, kita ada aktivitas nggak sih Kak? Ada Kak, apa tuh aktivitasnya? Nah aktivitasnya untuk kelas TK dan kelas Batita yaitu mencari perbedaan pada gambar yang nanti gambarnya akan dikirim ke WhatsApp grup kelas adik-adik masing-masing ya. Jadi anak kelas TK dan Batita nanti bilang, "Mama, Papa, mana gambarnya? Aku mau cari perbedaannya." Oke, habis itu jangan lupa dikirimkan lagi kalau sudah adik-adik mengerjakan. Boleh di-tag di Instagram. Di Instagramnya apa aja tuh Kak? Di Instagramnya PA Kaskar atau GPIB Kasih Karunia. Nah, atau dikirim ke WhatsApp grup keluarga besar dan kelas adik-adik masing-masing. Oke, jangan lupa ya. Nah, yang kedua untuk kelas kecil dan tanggung apakah aktivitasnya? Nah, untuk kelas kecil dan tanggung itu menyebutkan 3 nama teman sekelasnya yang berbeda suku. Misalnya nih Kak Arta contohin ya. Kak Arta menyebutkan nama Kayoke dari suku Ambon. Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik harus menyebutkan 3 nama teman adik-adik yang sukunya berbeda-beda.
Oke, nanti aktivitasnya itu adik-adik rekam, habis itu adik-adik bisa kirim melalui grup WA seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Yoke tadi. Oke deh. Nah, adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan, dan jangan lupa saat kita meresponi firman Tuhan, kita juga akan memberikan persembahan ya adik-adik. Persembahannya boleh adik-adik titipkan atau kasih ke orang tua supaya bisa diberikan kepada gereja. Oke, kita akan menyanyikan lagu Bermacam-macam Anak. Musik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau putih rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Baiknya yang kedua. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat adik-adik. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Oke, kalau sudah semua, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa agar teman-teman yang saat ini sedang sakit atau mungkin belum bisa ikut ibadah bersama-sama dengan online, kiranya Tuhan Yesus yang mau dan mengetuk pintu hati mereka untuk bersama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan, berkati juga adik-adik di saat ini yang sekolahnya dengan jarak jauh. Biarlah Tuhan Yesus mau memberikan kecerdasan, kepintaran kepada adik-adik agar adik-adik dapat mampu mengikuti setiap pelajaran yang boleh Bapak dan Ibu Guru berikan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua agar orang tua kami Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan Yesus berikan rezeki, Tuhan Yesus berikan berkat agar dapat mencukupi setiap kebutuhan yang boleh kami butuhkan. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang saat ini sedang sakit Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan obat, Tuhan yang memberikan dokter dari segala dokter untuk dapat menyembuhkan setiap orang tua yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus berkati, haleluya. Dan Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia, terkhususnya untuk gereja kami, Gereja Kasih Karunia. Tuhan berkati gereja kami dari Bapak Pendeta bersama keluarga, kiranya Engkau yang selalu menyertai kehidupan Bapak Pendeta beserta keluarga, kiranya Bapak Pendeta selalu setia untuk melayani dan bertugas di gereja ini dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk para presbiter, pelekat-pelekat dan seluruh komisi yang ada Tuhan. Tuhan berkati agar kiranya apa yang mereka kerjakan semuanya itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami di tengah masa pandemi ini, di mana kiranya Engkau berkati gereja kami dalam melakukan ibadah agar tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19, agar kiranya gereja kami selalu terhindar dari penyakit tersebut. Dan kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada bulan ini bangsa kami akan merayakan kemerdekaannya, yaitu pada hari 17 Agustus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati negara kami sehingga negara kami bisa merdeka Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk presiden, wakil presiden,
dengan jajaran menteri serta sampai kepada RT RW. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati agar setiap tugas yang mereka jalani, Tuhan, mereka bisa melibatkan Engkau agar kiranya negara kami ini bisa menjadi negara yang damai dan sejahtera, Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk penyakit yang ataupun pandemi yang sedang melanda negara kami, Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mau memberkati negara kami agar kami bisa bersama-sama berjuang melawan COVID-19 ini, agar kiranya pandemi ini bisa cepat selesai dan kami bisa menjalankan kegiatan kami seperti biasa dengan baik dan benar. Tuhan berkati doa kami, Tuhan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni apa yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Adik-adik, Kayoke dan kakak-kakak yang lain mau mengingatkan kepada adik-adik ya untuk aktivitasnya, yaitu kelas TK dan Batita jangan lupa untuk mencari perbedaan pada gambar yang gambarnya nanti akan dikirimkan di WhatsApp grup kelas TK dan Batita. Terus yang kedua, untuk kelas kecil dan tanggung gimana Kak? Nah, untuk kelas kecil dan tanggung seperti yang sudah tadi diberitakan bahwa nanti untuk kelas kecil dan tanggung harus menyebutkan 3 nama temannya yang berbeda suku. Nanti videonya itu bisa dikirim ke WA group ataupun yang tadi sudah Kayoke jelaskan. Iya, jangan lupa ya dikirim atau di tag ke Instagramnya PA Kaskar dan GPIB Kasih Karunia. Nah, Kayoke, Kamesa, Kak Arta mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa minggu depan.